Semua siap ya. Alhamdulillah baik Bu. Ya, udah Mbak Kurnia, Mbak Widya, sama siapa ini? Mbak Mira itu siapa? Oh, Mbak Mila peserta apa dari LBB? Kemarin soalnya sudah dikirim ya, Mbak Reta. Nggih, Bu, sampun, sampun dikerjakan. Dari kerjakan luar biasa. Oke, kalau gitu kita mulai aja biar nanti nggak terlalu malam. Kita share screen ya. Kita bahas dulu soal ini, contoh soal tahun 2021. Saya kira ini apa namanya soal-soalnya hampir mirip nanti ya terkait dengan gizi itu. Ini sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah dikerjakan nanti kita gantian baca ya, biar enggak ngantuk, biar bisa ada interaksi yang baik antara semuanya, saya dan para peserta. Jadi kalau ada yang kira-kira tidak dipahami kan bisa kita diskusikan. Karena terus terang ada beberapa soal yang mungkin saya sendiri nggak begitu paham. Nanti kalau ada yang bisa menjawab itu lebih bagus. Ya, saya awali ya. Untuk yang soal pertama, mudah-mudahan semua sudah siap. Yang pertama ini, seorang bapak A mengeluh mata sering berkunang-kunang dan cepat lelah selama 1 bulan terakhir. Bapak A mempunyai kebiasaan minum teh setelah makan dan seorang vegetarian. Kekurangan zat mikro apa yang dialami oleh Bapak A? Jawabannya apa? FE Bu. FE. Ya, oke. Karena apa? Alasannya apa? Karena Anemia. ciri-cirinya anemi itu 5L Vegetarian, jadi dia tidak dan mendapatkan bapaknya vegetarian. Betul. Jadi intinya di situ. Kalau vegetarian itu kan tidak banyak mengkonsumsi lauk hewani, di mana lauk hewani itu sumber Fe yang tinggi. Oke, udah paham ya. Kemudian nomor 2, mungkin Mbak Kurnia bisa membaca. Beberapa tahun terakhir marak sekali iklan susu formula yang menggemborkan adanya kandungan DHA pada produk mereka, berkaitan dengan hubungan DHA sebagai komponen membran sel. Bagaimana peran zat gizi pada kasus tersebut? Apa jawabannya? C. Oke. Apa? Siapa B? C, Bu. C. Alasannya apa? Hmm. DHA itu Pil DHA apa? itu merupakan jenis lemak omega 3 yang dapat meningkatkan rigiditas membran sel. Rigiditas itu apa? Apa, Bu? Rigiditas itu apa? Kurang tahu, Bu. Rigiditas itu apa ya? Menguatkan gitu ya, menguatkan membran sel, terutama di otak dan mata. Jawabannya betul bahwa DHA itu merupakan asam lemak esensial, di mana pengertian asam lemak esensial itu tidak diproduksi oleh tubuh, jadi harus diberikan melalui makanan atau suplemen. Biasanya
ada sumbernya itu ikan dan makanan laut. Makanya kenapa pada anak-anak itu selalu digemburkan makan DHA, DHA itu, atau itu sebenarnya bisa diganti kalau anak itu banyak makan ikan dan atau makanan laut gitu. Tapi kan biasanya jarang ya anak-anak makan ikan laut, makanya sering ditambahkan menjadi suplemen atau apa namanya komposisinya ditambahkan di susu formula. Oke, selanjutnya yang nomor 3, jawabannya C yang tadi. Yang nomor 3, Mbak Areta. Salah satu fungsi Fe adalah membantu proses pembentukan eritrosit sumsum tulang. Kekurangan mineral ini menyebabkan eritrosit yang dihasilkan berbentuk kecil dan kekurangan Hb dalam sel tersebut. Mengapa fungsi zat gizi tersebut lebih baik pada bahan makanan hewani? Karena besi hem yang lebih mudah proses penyerapannya ada pada bahan makanan hewani. A. Nah, betul. Ya, alasannya begitu. Penyerapannya kan strukturnya itu hampir sama dengan tubuh manusia sehingga fungsi penyerapannya juga lebih bagus tentunya. Oke, betul jawabannya. Nah, nomor 4, Mbak Mila itu siapa? Mbak Mila peserta juga ya? Nggih, Ibu. Iya, monggo. Karbohidrat loading adalah strategi pengaturan asupan karbohidrat yang diintegrasikan dengan strategi latihan dengan tujuan untuk meningkatkan simapan glikogen di otot menjelang pertandingan. Bagaimana prinsip karbohidrat loading? Jawabannya B, Bu. Pengurasan simpanan glikogen hingga sel menjadi rapat dan mampu menyerap glukosa lebih banyak, kemudian asupan karbohidrat ditingkatkan. Iya, betul. Ya, jadi ini biasanya memang untuk olahragawan kalau menjelang pertandingan. Ada yang bekerja di tempat yang olahraga? Mboten, Ibu. Ya, oke. Tapi yang paling tidak harus tahu apa itu namanya karbohidrat loading. Oke, jawabannya benar. Oke. Kemudian yang kelima, sayur dan buah merupakan pangan fungsional yang memiliki komponen bioaktif bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah bromelin pada buah nanas. Apakah peran bioaktif tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Kalau suka memasak pasti tahu ini. C. C. Mampu memecah struktur molekul protein menjadi asam amino sehingga mampu melunakkan daging. Makanya kalau biasanya kan kalau masak daging dikasih nanas ya untuk membantu pemecahan proteinnya sehingga cepat lunak. Oke, betul jawabannya nomor 6. Monggo Mbak Kurnia. Enggak, kemarin sudah deh. Nyonya B berumur 35 tahun, memiliki keluhan kejang, denyut nadi cepat namun lemah, hipotensi dan pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar natrium dalam serum 165, kadar natrium dalam urin 225, dan kadar kalium dalam darah 3,5. Pasien memiliki riwayat DM dan banyak melakukan aktivitas olahraga berlebihan untuk menurunkan BB. Masalah gizi apa yang terjadi pada Nyonya B? Hipernatremi. Natrium. Ya, normalnya berapa? 135 sampai 145. Ya, tapi kalau nilainya 165 berarti di atas normal. Hipernatremi. Nomor 7, Mbak Areta. Asuhan gizi yang tepat memberikan peran yang penting dalam menunjang keberhasilan terapi pasien. Pada pasien anak gizi buruk, pemberian terapi diet harus diperhatikan sesuai dengan kondisi pasien.
Terdapat beberapa jenis formula standar bagi anak gizi buruk, diantaranya adalah F75. Indikasi dari asuhan tersebut terhadap anak gizi buruk adalah pasien berada pada tahap stabilisasi A. Ya, artinya bahwa masih dalam kondisi kritis ya. Jadi ada proses bagaimana dia harus stabil dulu sehingga diberikan F75, belum bisa diberikan yang lainnya tentunya. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 8, Mbak Mila. Seorang ahli gizi mendapatkan pasien yang kekurangan protein kronis. Dari hasil FFQ, asupan pasien tersebut memiliki asam amino pembatas valin sehingga mutu proteinnya rendah. Apakah sumber pangan protein yang dapat mengatasi masalah tersebut? B. Daging, Bu. Daging. Kenapa kok daging? Karena daging itu termasuk dalam sumber protein hewani, Bu. Ikan? Ikan juga sih, Bu. Ayam? Ya, memang ini yang saya maksud. Saya yang nomor 8 ini nggak begitu paham gitu ya. Karena asam amino pembatas itu adalah asam amino yang artinya pembatas itu yang sangat kurang ada di dalam makanan. Karena ini apa yang bersangkutan ini adalah kekurangan protein kronis gitu. Tentunya apa ya, kalau mutu proteinnya rendah bisa apa ya, bisa diperkirakan bahwa memang kekurangan sumber protein terutama hewani, dan rata-rata makanan hewani kan proteinnya tinggi gitu. Jadi ini yang agak membingungkan nih, antara ayam, daging, dan ikan, karena ketiganya merupakan sumber protein yang apa ya istilahnya asam aminonya tinggi. Saya berharap nantinya tidak ada soal seperti ini yang membingungkan gitu. Tapi ya memang yang paling bagus memang daging ya, karena kan apa ya, yang lebih yang di antara yang ketiga ini. Jadi sebenarnya harusnya ada yang membedakan. Ada beberapa asam amino yang pembatas juga sebenarnya yang di kacang kayak metionin, kemudian di serealia itu juga ada lisin misalnya. Itu juga bagus, cuman apa namanya mungkin kualitasnya tidak seperti kalau di dalam daging, ayam atau ikan. Ya. Oke, nomor 9. Tuan C, 60 tahun, dirawat di ruang bedah dengan nefrolitiasis atau batu ginjal sejak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan saat ini sedang dalam rencana operasi. Berat badan 70 kg, tinggi badan 168 kg, tekanan darahnya 150 per 120 mmHg, nadinya 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Untuk makanan yang sebaiknya diberikan pada pasien tersebut adalah kira-kira apa? Biasa. Suhunya normal. Tensinya agak sedikit tinggi. Nadi normal. Kalau makanan mau makanan biasa ya. Kenapa? Karena kan tidak ada komplikasi, Bu. Iya, maksudnya tidak ada gangguan pencernaan kan di sini yang menunjukkan gangguan pencernaan sehingga dia harus makanan lunak atau saring dan sebagainya. Dan apa namanya, operasinya bukan operasi saluran pencernaan maksudnya, yang tidak terkait dengan saluran pencernaan dan tidak ada misalnya demam gitu. Ya, jawabannya makanan biasa ya, alasannya. Nomor 10, Mbak Kurnia.
Pasien laki-laki usia 60 tahun, BB 61 kg, TB 170 cm. Dengan gejala sering kencing dan haus, pasien memiliki kebiasaan konsumsi makanan yang digoreng dan jarang makan sayur dan buah. Pasien selalu minum kopi atau teh manis 2 kali sehari, jarang berolahraga, pasien tinggal dengan anaknya dan seorang pembantu. Hasil lab GDP 145 gram per desiliter, GDA 250, kolesterol 190, HB 14. Manakah diagnosis gizi yang tepat disimpulkan? Yang A, Ya, Bu. yang A, ada pendapat yang lain? C, Bu. Saya A, Bu. Kenapa kok A? Karena berkaitan dengan pasien gula darah ajaknya 250 dan gula darah puasanya 145, Bu, termasuk dalam kategori diabetes, Bu, sehingga perlu penurunan karbohidrat. Kalau dalam bahasa diagnosa gizi, ada nggak penurunan kebutuhan karbohidrat? Enggak ada. Kalau bahasa PES itu kan problemnya apa, lainnya apa, simptomnya apa, kan gitu. Problem ya. Kalau kita menentukan diagnosa itu harus mengacu PES itu. Masalah, etiologi, dan gejalanya apa. Di sini masalah. Ayo, yang mana kira-kira? Pola makan yang salah. Yang C. Jadi konsumsi jenis karbohidrat yang tidak tepat. Karena dia suka makan apa ini? Yang digoreng, Makanan yang digoreng. yang makan sayur dan buah. Kemudian selalu minum teh kopi yang manis, gitu kan. Berkaitan dengan apa namanya? Masalahnya itu karena apa? Konsumsi karbohidrat tidak tepat, berkaitan dengan penyebabnya pola makan yang salah tadi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tingginya kadar gula darah, acak maupun puasa. Gitu. Jadi kalau memang bahasa PES-nya itu, saya belum pernah ya menurunkan kebutuhan karbohidrat gitu. Mungkin penurunan kebutuhan protein, penurunan kebutuhan lemak gitu. Kalau penurunan kebutuhan karbohidrat ada nggak ya? Bu, ngapunten, tapi itu kalau di domain intake berarti nggak ada penurunan kebutuhan karbohidrat. Kayaknya nggak ada. Nanti kita cek lagi ya. Jadi A dan C ini agak membingungkan. Tapi saya Iya, lebih sepertinya ada soalnya, Bu. kenapa? Sepertinya ada. Saya lupa NI 5 apa NI. Kalau NI 2 kan protein. Kalau NI 5 sepertinya. Saya juga lupa. Ya wes, nanti catatan ya. Antara Oke. A dan C. Sepertinya NI 5.8.1, Bu. Kekurangan intake karbohidrat. Benar, Bu. Yang 3.1 itu konsumsi karbohidrat yang tidak tepat. Maaf, Bu, keliru. Benar nggak? 583 toh? Nggih, Bu. Apa di situ? Bukan penurunan karbohidrat, tapi Itu konsumsi konsumsi jenis karbohidrat tidak tepat. Nah, itu maksudnya. Kalau untuk diagnosanya diabetes itu ya, kayaknya bukan penurunan karbohidrat.
Saya pas nggak bawa bukunya, tapi kayaknya hafal saya. Untuk yang diabetes, karena sering sering apa namanya? Sering menangani pasien diabetes di poli. Nomor C ya, insya Allah C jawabannya ini. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 11. Siapa? Mbak Areta. Nggih. Berapa kebutuhan protein pada masa rehabilitasi pada kasus gizi buruk? B. 4-6 gram per kilogram berat badan. Betul ya, kalau 1 sampai 1,5 itu pada masa stabilisasi, kalau transisi 2 sampai 3 gram. Jawabnya adalah B. Oke. Nomor 12, Mbak Mila. Makanan dan minuman yang dilarang untuk ibu hamil adalah A. Kopi, Bu. Ya, gampang ya. Nomor 13. Kondisi ketika kadar gula dalam darah berada di bawah normal disebut apa? Mana? C, Bu. Hipoglikemi, Bu. Ya. Hipoglikemi. Nomor 14, Mbak Kurnia. Anak terlihat gemuk karena pembengkakan cairan atau odem disebabkan karena kwashiorkor. Ini berarti anak tersebut kekurangan protein. Ciri-ciri kwashiorkor adalah pembengkakan. Kalau marasmus, kekurangan apa? Energi. Iya. Sudah bisa membedakan. Nomor 15, Mbak Areta. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri ibu hamil yang mengalami perubahan fisiologis adalah uterus semakin besar. Oh. Kalau orang hamil, berat badan menurun. Kalau metabolik menurun itu Lansia ya, Bu. Sirkulasi darah menurun, respirasi menurun, bukan fungsi fisiologis ya. Nomor 16, Mbak Mila. Orang yang bekerja di kebun teh mengalami kekurangan mikromineral yaitu C. Zat besi, Bu. Oke, betul ya. Balikannya tadi. Seperti soal yang tadi, anemia. Nomor 17, diketahui pasien dengan BB 84 kg, TB 158 cm. Maka status gizi tersebut adalah apa? D. Obes, Bu. Obesitas, Bu. Oke. Kira Mbak masalah. Yang ke-18, Mbak Kurnia. Program cerdik adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit Apa? Tidak menular. Betul. Apa sih penyakit tidak menular itu? seperti hipertensi, diabetes itu kan. Kalau cerdik kepanjangannya apa? Itu ada lagunya itu loh. Ayo. Kalau di puskesmas biasanya apa loh? C-nya itu cek kesehatan. Renyahkan asap rokok, kemudian rajin berolahraga. B-nya diet sehat dengan kalori seimbang. I-nya apa? Istirahat. Istirahat cukup K-nya dan kelola stres. ya, gitu ya. Programnya untuk pencegahan PTM, penyakit tidak menular. Nomor 19, Mbak Areta.
Berikut PHBS di rumah tangga kecuali makan sayur dan buah 3 kali seminggu. B. Ya, masa harus 3 kali seminggu kan setiap hari 3 kali ya minimal. Nomor 20, Mbak Mila. Berapa jumlah kalori pada pasien diabetes mellitus 5? B, Bu, 1.300 kalori. Malu ya. D. 1.900. Itu 900. Ya, maaf, Bu. 1.300 itu berapa? Di satu apa dua? 2. Nah, jadi dimulai 1.100, 1.300, 1.700, 1.900, 2.100 dan seterusnya sampai 10. Oke, saya kira ini soalnya sudah. Kita lanjut soal berikutnya. Kalau sudah apa namanya dipelajari kan enak. Nah, ini ya. Nah, sudah kelihatan ya. Apa lanjutnya tadi, Mbak Mila ya? Sudah bisa dilihat ya soalnya ini. Sampun, Bu. Ini siapa lanjutannya? Oke, saya bacanya ya. Seorang balita laki-laki bernama Rajit, umur 4 tahun, mempunyai berat badan 10 kilogram, tinggi badan 100 cm. Selama ini mendapatkan susu formula di samping makanan yang lain. Rajit sering dibawa ibunya ke puskesmas karena sering mengalami diare. Menurut hasil pemeriksaan dokter yang merawatnya, Radit mengalami diare karena kekurangan salah satu enzim. Apakah nama enzim tersebut? Apa? Laktase. Laktase, iya. Jadi dia tidak bisa karena tidak apa ya, karena kekurangan enzim laktase sehingga dia tidak bisa mengolah makanan atau susu yang mengandung laktose ya, itu tidak justru menimbulkan diare. Oke, Mbak Kurnia nomor 2. Seorang penderita diabetes mellitus harus menjaga agar tetap sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Untuk itu dianjurkan konsumsi bahan makanan yang tergolong karbohidrat kompleks dan menghindari makanan yang termaksud karbohidrat sederhana. Berapa kadar glukosa darah puasa yang dianggap normal? Kurang dari 126. Oke, itu jawabannya. Nomor 3, Mbak Areta. Seorang pria berusia 55 tahun didiagnosa menderita penyakit jantung koroner, memerlukan pengaturan asupan lemak agar kadar kolesterol darah kembali normal. Apakah makanan yang harus diberikan guna menurunkan kadar kolesterol darah? Telur ikan. Ikan. Kenapa kira-kira kok telur ikan? Karena termasuk lemak baik, Bu. Oh, iya. Nomor 4, Mbak Mila. Lemak hewani seperti yang terdapat pada jeroan struktural molekul lemaknya tidak mengandung ikatan ganda antara atom H dan C. Jika dikonsumsi berlebih, sering menjadi pemicu gangguan jantung dan pembuluh darah. Apa nama jenis lemak tersebut? B. Lemak jenuh, Bu. Oke, gampang ya. Nomor 5.
Mineral ini penting untuk proses reproduksi perkembangan neonatus dan sebagai bahan untuk produksi hormon testosteron. Mineral ini banyak terdapat pada kerang, ikan, daging, daging sapi, jamur, wijen, dan bawang putih. Apa nama mineral yang dimaksud? Zinc. Zinc. Oke. Oke, lanjut, Mbak Kurnia. Seorang ibu hamil datang ke posyandu untuk pemeriksaan rutin kandungannya. Saat ini kandungannya sudah menginjak minggu ke-30. Setelah pemeriksaan bidan, ibu hamil dirujuk ke ahli gizi untuk mendapatkan konsultasi gizi. Ahli gizi menyarankan penambahan kalori untuk perkembangan janin. Berapakah penambahan kalori yang dianjurkan untuk ibu tersebut sesuai dengan AKG 2019? B300, Bu. Betul ya. Ada pendapat yang lain? Enggak ya? Udah lihat apa namanya AKG 2019. Nomor 7, Mbak Areta. Bahan pangan seperti oat, beras merah, bekatul, daun singkong, dan daun pepaya mengandung senyawa yang tidak bisa dicerna oleh usus, tetapi mampu menurunkan kejadian kanker kolon dan terjadinya penyakit jantung koroner. Apa nama komponen pada makanan tersebut? C. Dietary fiber. Betul ya. Nomor 8, Mbak Mila. Ini mulai agak apa namanya? Agak membingungkan soalnya karena terkait dengan survei konsumsi. Banyak eh, macam survei konsumsi. Jadi kita harus hafal pengertiannya. Monggo Mbak Mila. Masih off ya? Saya baca ya. Oh iya, maaf Bu. Di sekolah menengah atas akan diadakan survei konsumsi pangan sehari oleh seorang ahli gizi dengan tujuan untuk menghitung asupan energi dan protein sehari. Semua siswa diminta untuk mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi sejak bangun tidur sampai dengan menjelang tidur. Apa metode yang digunakan ahli gizi tersebut? Food record, Bu. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa ini mencatat makanan dan minuman. Kalau kita mencatat dalam satu hari, itu bisa diartikan food record kan yang mencatat. Kalau recall apa? Menanyakan kembali. Dan kembali. Kalau food account, tapi dengan metode tertentu tentunya. Kalau footnote, nggak ada. Konsumsi rumah tangga. Ya, betul. Oke, nah nomor 9, seorang anak laki-laki umur 13 bulan dibawa ke rumah sakit karena menunjukkan gejala alergi pada setiap kali minum susu formula. Hasil tes alergi menunjukkan bahwa anak laki-laki tersebut memang alergi terhadap susu sapi. Apakah antibodi klasik yang akan muncul saat anak tersebut mengkonsumsi susu sapi? IgE. Oke. Kalau yang untuk alergi adalah IgE. Jawabannya C. Nanti coba ini di apa ya, apa namanya, di apa namanya, dicek lagi pengertian dari IgE, IgG, IgM, IgA itu apa. Ya. Kalau yang terkait dengan reaksi alergi adalah IgE.
Nomor 10, Mbak Kurnia. Pasien perempuan usia 45 tahun masuk rumah sakit dengan data kajian gizi EMT pasien 29 kg per meter persegi, tensi 110/80, NA 134. Pasien suka makan makanan yang berlemak, gorengan, dan santan. Dengan pola makan 3-4 kali per hari. Ahli gizi melakukan pengkajian data gizi. Apakah status gizi pasien dari kasus tersebut? Lebih. Berapa yang ini? IMT-nya 29. Termasuk apa? Status gizi lebih bukan? Lebih apa obesitas? Lebih, Bu, Kalau obesitas lebih dari 3. Kalau obesitas itu lebih dari 30. Oh, iya. Jawabannya C ya. Iya, Bu. Nomor 11, Mbak Areta. Seorang laki-laki berusia 63 tahun datang ke puskesmas diantar oleh petugas sosial karena mengalami keluhan kesulitan makan sudah sejak 5 bulan. Lansia tinggal di panti jompo, badan tampak sangat kurus dan bungkuk. Untuk penilaian status gizi dibutuhkan data tinggi badan. Apakah metode antropometri yang tepat untuk pengukuran tinggi badan kasus di atas? Tinggi lutut A. Lutut. Ya. Nanti dikonversi lanjutannya. Nomor 12, Mbak Mila. Nggih, Bu. Sebuah restoran memiliki menu aneka sate yang merupakan makanan yang teknik pengolahan dibakar. Penggunaan teknik tersebut dapat menimbulkan berbagai efek kesehatan. Apakah efek yang ditimbulkan dari teknik pengolahan pada kasus di atas timbulnya zat karsinogenik, Bu? Ya, oke. Masalah ya, soalnya gampang. Ahli gizi pasti tahu. Nomor 13, Mbak Kurnia. Sekelompok ibu hamil berusia 22-35 tahun sedang mendapatkan penyuluhan dari Dinas Kesehatan tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil karena gizi yang optimal sejak awal kehamilan sangat diperlukan terutama untuk pembentukan neural tube otak janin. Zat gizi apakah yang diperlukan untuk pembentukan neural tube otak janin? Asam folat. B. Asam folat ya, bukan zat besi ya. Oke. Nomor 14, seorang pasien diabetes mellitus tipe 2 laki-laki usia 49 tahun memiliki hasil pemeriksaan gula darah sewaktu 275 mg per desiliter. Gula darah 2 jam PP-nya 256 mg per desiliter, HbA1c 10,8, berat badan 74 kg, TB-nya 164 cm. Kondisi umum pasien lemah, mual, nafsu makan menurun, tekanan darah 155/90 mm/Hg. Apakah interpretasi data HbA1c pada kasus tersebut? Normal, rendah, tinggi, sedang? Tinggi. Tinggi. Normalnya berapa? Kurang dari 5. 6,8. Ya, 5,7 ya. Termasuk tinggi. Oke, Mbak Kurnia nomor 15. Seorang tenaga gizi melaksanakan kegiatan perhitungan jumlah biaya yang diperlukan untuk penyediaan bahan makanan bagi konsumen yang dilayani. Menurut saudara, kegiatan apa yang dilaksanakan oleh ahli gizi tersebut? D. Penyusunan anggaran belanja makanan. Iya. Ini kan menghitung jumlah biaya yang diperlukan. Jadi jawabannya adalah penyusunan anggaran belanja makanan. Oke, nomor 16, Mbak Areta. Berdasarkan hasil observasi terhadap makanan yang disajikan di sebuah panti jompo, ditemukan bahwa jumlah makanan yang disajikan kepada penghuninya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pengolah panti berencana untuk memperbaiki keadaan tersebut. Apakah yang diperlukan pengolah panti jompo tersebut standar porsi?
Standar porsi ya, karena ini yang ditanyakan adalah, yang fokusnya adalah jumlah makanan yang disajikan. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 17, Mbak Mila. Seorang wanita menyusui berusia 25 tahun. Saat ini bayinya berusia 5 bulan, memiliki tinggi 165 cm dan berat badan 58 kg. Dari hasil wawancara, kebiasaan makan didapatkan data sebagai berikut. Pola makan 3 kali sehari dan 2 kali sehari selingan. Memperhatikan kondisi wanita tersebut, berapakah penambahan kalori sehari yang sebaiknya diterapkan menurut AKG 2019? A, Bu, 330. Bayinya usia 5 bulan, 230 kalori. Oke, itu nomor 18. Seorang wanita usia 30 tahun bekerja di perusahaan garmen bagian jahit. Jumlah hasil jahitan tidak pernah maksimal karena sering merasa pusing, lemah, cepat lelah, dan muka pucat. Gejala tersebut berkaitan dengan kekurangan zat gizi tertentu. Manakah defisiensi zat yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Zat besi. Zat besi. Kurnia. Tenaga gizi puskesmas akan melakukan pengukuran survei konsumsi selama 1 minggu dengan cara mengukur persediaan bahan makanan di awal akhir waktu pengukuran. Semua makanan yang diterima, diberi, dan dibuang atau sisa ditimbang setiap hari. Metode survei konsumsi apakah yang dilakukan untuk kasus tersebut? Food weighing. Food weighing. Kenapa? Karena ditimbang. Apa bedanya dengan inventory method? Saya yakin ya, food weighing ya. Ada pendapat yang lain? Food weighing, Bu. Ya, fokusnya ditimbang ya. Nomor 20. Mbak Areta. Tenaga gizi puskesmas akan melakukan pengukuran survei konsumsi pada kelompok WUS di sebuah pabrik untuk mengetahui penyebab tingginya prevalensi anemia di pabrik tersebut. Survei konsumsi ini dilakukan untuk melihat rata-rata asupan zat besi sehari pada kelompok WUS pada periode 1 bulan sebelumnya. Metode survei konsumsi apakah yang tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Food frequency questionnaire. Alasannya apa? Karena untuk melihat jangka panjang yaitu 1 bulan sebelumnya. Kalau yang semi FFQ itu sepertinya yang hanya untuk misal sarapan saja, mungkin untuk 2 hari aja gitu, Bu. Ya, Seingat saya. ke 1 bulan ya. Kan frekuensi, apa namanya apa ya? Dalam periode 1 bulan sebelumnya. Ini frekuensi kan nggak apa ya istilahnya rata-rata gitu kan. Nggak mungkin kita melakukan secara detail banget. Ada pendapat yang lain? Sama ya, lainnya ya. Nah, pengertiannya agak mirip-mirip gitu loh. Ini yang tadi saya maksud.
Nomor 21, Mbak Mila. Harus ngapalin ya? Tenaga gizi Puskesmas akan melakukan pengukuran survei konsumsi pada kelompok balita di desa terpencil karena masih banyak balita yang menderita KIP. Berdasarkan data yang ada, diperoleh masih banyak balita yang menderita KIP. Berdasarkan data yang ada, diperoleh masih banyak ibu balita yang tidak menamatkan pendidikan SD. Survei konsumsi dilakukan untuk melihat asupan gizi sehari. Survei ini terkendala dengan ketersediaan alat timbang bahan makanan. Survei konsumsi apakah yang tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Debu estimasi food record. Alasannya apa? Karena estimasi ini untuk memperkirakan karena terkendala alat timbang, Bu, dan ini food record untuk melihat asupan makan sehari. Ya, ini ada pernyataan. Survei ini terkendala dengan ketersediaan alat timbangan bahan makanan. Ya, jadi kita hanya bisa melakukan perkiraan aja gitu. Oke, jawabannya D. Oke. Nomor 22, fase diwawancara oleh seorang ahli gizi untuk mengetahui asupan makan pada hari sebelumnya. Apakah metode yang sesuai digunakan oleh ahli gizi tersebut? Food recall. Hari sebelumnya. Food recall ya. Oke. Nomor 23, Mbak Kurnia. Seorang ahli gizi akan melakukan konseling terhadap pasien DM yang berprofesi sebagai seorang guru SMA. Ia ingin mendapatkan data asupan gizi makro yang akurat dari pasien tersebut. Timbangan digital yang akan digunakan dalam pengukuran ini. Metode survei konsumsi pangan apakah yang dapat dilakukan? Food weighing. Akan menimbang, gitu ya, food weighing. Oke. Nomor 24, Mbak Areta. Tenaga gizi bermaksud melakukan survei konsumsi dengan cara mencatat secara harian tentang makanan dan minuman yang ada di dalam rumah tangga, baik yang dibeli, pemberian, atau dibuat sendiri selama 7 hari berturut-turut. Metode apakah yang tepat untuk melakukan survei konsumsi? Food account. Account. Ya. Mencatat secara harian tentang dalam 7 hari berturut-turut. Jawabannya food account. Nomor 25, Mbak Mila. Seorang ahli gizi melakukan asesmen asupan zat gizi mikro dengan cara klien menuliskan makanan yang ia makan selama 2 hari berturut-turut. Leaflet mengenai URT diberikan kepada klien sebagai alat bantu metode survei konsumsi. Metode apakah yang digunakan oleh ahli gizi tersebut? Abu, food weighing. Kenapa kok food weighing? Kalau weighing itu kan dengan menimbang. Kalau ini dia menuliskan makanan yang dia konsumsi selama 2 hari berturut-turut itu dituliskan, bukan ditimbang. Estimasi food record. Ya, estimasi food record. Jawabannya D ya. Nomor 26. Tenaga gizi puskesmas akan melakukan pengukuran survei konsumsi selama 1 minggu dengan cara mengukur persediaan bahan makanan di awal, akhir waktu pengukuran, dan akhir waktu pengukuran. Metode ini dilakukan dengan menggunakan URT. Seluruh makanan termasuk cara pengolahannya, namun tidak memperhitungkan makanan sisa yang terbuang. Metode survei apakah yang dilakukan untuk kasus tersebut? Household food record. Household food record. Seluruh makanan yang termasuk tanpa memperhitungkan makanan sisa yang terbuang. Itu intinya. 27, ini soal metode jenis yang baru. Mbak Kurnia. Seorang mahasiswa gizi ditugaskan untuk melakukan pengukuran komposisi tubuh pada temannya melalui pengukuran tebal lemak bawah kulit. Berikut ini adalah nama bagian tubuh yang diukur. Apa nama bagian tersebut? Triceps, bukan.
Ini yang diukur kayaknya dada ya. Kalau dada midaksilari berarti ya, Bu ya. Lari itu kayak apa namanya? Pektoral sih, Bu. Midaksilari itu kan yang kayak di lengan bawah. Ketiak. Lari itu di tengah garis ketiak itu loh. Kalau dada, gambarnya nggak begitu. Pektoral ya, Bu ya. Kalau sisi dada berarti pektoral. Nanti kita lihat. Sementara kita jawab pektoral dulu ya. Nanti kita lihat soal berikutnya. 28. Seorang mahasiswa gizi ditugaskan untuk melakukan pengukuran komposisi tubuh. Berikut ini nama bagian tubuh yang diukur adalah subscapula. Skapula. Oke. Ya. Nomor 29. Seorang mahasiswa gizi ditugaskan untuk melakukan pengukuran komposisi tubuh pada temannya melalui pengukuran tebal lemak bawah kulit. Berikut ini adalah nama bagian tubuh yang diukur. Triceps, Bu. Bicep. Ya, lengan bagian atas. Lancar nih. Nomor 30. Seorang mahasiswa gizi ditugaskan untuk melakukan pengukuran komposisi tubuh pada temannya. Berikut ini adalah nama bagian yang diukur. Yang tadi di bawah ketiak. Apa jawabnya? Midexillary. Maxillary. Oke. Nomor 31. Mbak Kurnia. Seorang mahasiswa gizi ditugaskan untuk melakukan pengukuran komposisi tubuh pada temannya. Berikut ini adalah nama bagian tubuh yang diukur. Suprailiac. Saya lihat itu apa? Paha. Itu abdomen sepertinya ya, Bu. Coba. Tapi yang nomor 32 itu juga abdomen sepertinya. Gambarnya nggak jelas. Jadi ini kalau posisi di sini ada dua kemungkinan, suprailiac atau abdomen. Kalau ini, nah, kalau di bagian perut itu abdomen. Tapi bisa jadi kalau kita apa namanya lipatan kulit kan ngambilnya juga di perut tapi bagian samping gitu ya. Itu namanya suprailiac. Ini lebih ke mana gitu ya? Karena gambarnya hampir sama sih. Kalau mungkin ini abdomen ya, yang nomor 32 ini. Harusnya posisi tangan itu agak beda dengan soal yang satunya. Kalau melihat soal ini berarti ini tadi benar ya. Apa tadi yang nomor berapa tadi? Ini loh. Pektoral 27. Pektoral itu adalah dada, sisi dada. Kemudian ini adalah subscapula. Kalau yang lengan atas itu triceps. Kalau ini midexillary, yang ini lipatan kulit, suprailiac, dan yang terakhir adalah abdomen. Harusnya memenuhi jenis-jenisnya itu ya, cuma gambarnya yang ada yang membingungkan. Oke. Nomor 33, apa? Mbak Kurnia lagi. Seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah ibu hamil yang menderita KEK pada trimester 3 melahirkan bayi BPLR. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data lila ibu hamil di suatu wilayah puskesmas dan diikuti sampai melahirkan. Rancangan penelitian apa yang paling sesuai? Case control.
Betul, tes kontrol. Ada pendapat lain? Kata kuncinya adalah ini, diikuti sampai melahirkan. Yang betul adalah kohort. Jadi kita melihat ke depan, jadi mengikuti. Jadi kita lihat data lilanya dulu, terus diikuti sampai dia melahirkan. Itu namanya penelitiannya kohort. Itu ya. Ada yang pendapat lain? Mbak Areta, Mbak Mila? Saya kohort, Bu. Jadi prinsipnya di sini. Saya kohort, Bu. Mengikuti apa ya? Subjeknya. Objeknya yang di apa respondennya. Ikuti perkembangannya gimana? Itu namanya kohort. 34, Mbak Areta. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kaitan antara praktik pemberian makan secara responsif dengan berat badan balita di Kabupaten Malang, terkait dengan tingginya prevalensi diare pada usia 6-24 bulan. Desain penelitian apa yang paling tepat? Cross-seksional. Kenapa kok cross-seksional? Penelitian terkait efek atau sebab akibat. Ini penelitiannya retrospektif. Jadi gini. Apa namanya? Kita itu, ini kasusnya yang ada apa? Kasusnya itu kan tingginya prevalensi diare gitu ya. Kemudian kita melihat ke apa ya, penyebabnya diare itu apa gitu. Nah, kita menentukan bisa jadi karena praktek pemberian makan pada baduda tersebut gitu. Jadi kita kebalik, maksudnya gini, kita lihat penyakitnya dulu, jadi prevalensi diarenya dulu, kemudian dicari penyebabnya. Apa betul disebabkan karena praktek pemberian makan? Gitu. Itu namanya kontrol. Jadi sejenis penelitian retrospektif gitu. Jadi akibat dulu, penyakitnya dulu, kemudian baru dicari penyebabnya. Kita ingin mendapatkan jawaban apakah betul bahwa prevalensi diare yang terjadi itu disebabkan karena praktek pemberian makan. Itu. Semuanya jawabannya cross-seksional apa ada yang tes kontrol? Saya cross-seksional, Bu. Cross-seksional. Semua cross-seksional. Bu, jujur saya kurang paham tentang materi yang ini, Bu. Saya juga nginget-nginget masa lalu ini. Dulu kuliah metodologi penelitian ya. Tapi Iya, Bu. kalau dilihat dari kasusnya ini termasuk jenis penelitian retro. Retro itu artinya melihat ke belakang. Jadi dirunut dari apa sih yang mau dibahas. Ternyata ada prevalensi diare. Jadi kasusnya itu tingginya prevalensi diare. Nah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa itu kita menelusuri ke belakang yang menjadi penyebab dari tingginya diare itu gitu. Dan itu namanya case control.
Coba kita bedakan dengan nomor 35. Baca. Nggih, sebuah desa X akan dilakukan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa jurusan gizi dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar karakteristik ibu dan dengan pola asuh ibu terhadap anak. Metode penelitian apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Bayes control, Bu. Nah, ini terbalik jadinya. Kalau yang ini harusnya cross seksional, di mana kasus apa namanya penelitian ini dilakukan, pengertiannya kalau cross seksional itu variabel baik dependen maupun independennya itu diambil dalam satu waktu yang sama. Kita bisa mewawancarai bagaimana pola asuh ibu itu terhadap anak, kemudian sekaligus karakteristik ibunya gitu dalam satu waktu. Cross seksional itu seperti itu, atau penelitian potong lintang namanya. Jadi dilakukan dalam dari variabel dependen dan independennya itu dilakukan dalam satu waktu. Itu namanya cross seksional. Tapi kalau yang atas tadi, karena kita melihat kembali penyebabnya, kita temukan penyakitnya dulu, baru kita cari penyebabnya, itu namanya case control. Itu ya. Jadi intinya ini dilakukan, mencari hubungan ini dilakukan dalam waktu yang sama bisa. Kita bisa menanyakan kepada ibu, pola asuhnya ibu seperti apa. Nah, karakteristiknya ibu itu seperti apa. Dalam satu waktu kita bisa menanyakan. Data bisa kita dapat dalam satu waktu. Itu namanya cross seksional. Biasanya ini penelitian-penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa karena cepat gitu loh. Misalnya kayak kita membuat skripsi dengan cross seksional itu penelitian yang paling cepat karena data itu bisa kita ambil dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Ibu ngapunten, kalau hubungan itu tetap cross seksional nggih, Bu? Hubungan itu kan jenis cara ininya aja kan, pengolahan datanya aja. Jadinya kita apa ya, hubungkan apakah dengan karakteristik ibu demikian, pola asuhnya bagaimana. Hubungan ini kan artinya apa ya, istilahnya apakah ada hubungan antara karakteristik ibu dengan pola asuhnya itu gitu, terhadap anaknya. Jadi ujinya ya, uji nanti yang akan dipakai apa untuk mengetahui hubungan itu. Jadi bahasa-bahasa penelitian itu kan bahasa-bahasa yang hampir sama. Cuma ini bisa dibedakan. Nah, kalau yang ini itu kita tahu penyakitnya dulu, kemudian kita telusuri bagaimana praktek pemberian makannya. Jadi sifatnya retrospektif gitu. Kalau yang ini kita bisa melakukan dalam waktu yang sama. Kira-kira begitulah. Kalau nanti kurang apa namanya, kurang mantap, bisa kita baca lagi ya. Nanti apa namanya, diskusi ke depan kita bahas lagi boleh. Oke, nomor 36, sebuah penelitian dilakukan oleh ahli gizi dengan tujuan memperoleh gambaran pengolahan makanan pada penderita diabetes mellitus di rumah sakit X. Penelitian ini dilakukan karena banyak keluhan mengenai makanan tersebut. Metode penelitian apa yang tepat dilakukan oleh ahli gizi? Apa kira-kira? Deskriptif. Ya, deskriptif. Gambaran pengolahan makanan. Apa ya? Nomor 37, Mbak Kurnia. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh aktivitas fisik dan asupan makan terhadap status gizi siswa di SMA-Y. Peneliti menggunakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan secara random atau acak dengan tujuan agar peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.
Desain penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini? True experimental design. Ya, true experimental design. Maksudnya apa? Ini intinya, ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan. Nah, semuanya dikontrol agar apa ya? Baik variabel luar pun dikontrol supaya tidak mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi semuanya itu apa ya? Jangan sampai ada bias dan sebagainya gitu. Makanya kenapa true experimental design. Nah, benar-benar penelitian eksperimental. Nomor 38, Mbak Areta. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian tablet tambah darah terhadap remaja putri di SMA X. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat atau dependen. Jadi, hasil penelitian ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas. Apa desain penelitian tersebut? Kuasi eksperimen. Kenapa kuasi eksperimen? Karena ada variabel dependen dan independen. Ada jawaban yang lain? Ada pendapat yang lain maksud saya. Mbak Kurnia apa jawabannya? Cross-sectional. Prosesional kan sudah kita bahas tadi. Ini agak apa ya, sama dengan nomor 39. Kalau nomor 39 jawabannya apa? D, Bu. Kuasi eksperimen desain. Kalau 38, Pre-experimental design. ya itu yang betul. Jadi memang agak apa ya? Kira-kira bedanya apa dari dua ini? Ada nggak kelompok kontrol di nomor 38? Kalau yang 38 itu dipengaruhi oleh variabel bebas, Bu. Kalau yang 39 itu variabelnya tidak apa ya, Bu? Tidak dapat apa ya, Bu? Bingung juga, Bu. Yang 38 itu sepertinya dipengaruhi oleh variabel bebas. Kalau yang 39 itu salah satu kelompoknya itu tidak dapat berfungsi sepenuhnya atau tidak terkontrol. Begitu Jadi nggih, Bu? semu gitu ya. Tapi sebenarnya tentang 39 itu kebalikannya yang 37. Coba dilihat itu. Kalau yang 37 itu kan variabel luarnya eh, dikontrol benar gitu. Kalau ini tidak sepenuhnya balikannya. Kalau yang nomor 38 itu tidak jelas kelompok kontrolnya. Jadi pengaruh TTD terhadap remaja putri. Hasil penelitian ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas independen. Jadi yang 37, 39 ini saling kebalikan ya. Tapi kalau yang 38 itu di antara kedua itu. Gitu. Benar jawabannya yang 39 kuasi atau semu eksperimental. Yang 37 itu true eksperimental. Kalau 38 itu pre-eksperimental design.
Itu ya, jadi agak agak apa ya, agak rancu gitu loh. Itulah teori penelitian. Oh, ini sudah terakhir ya. Nomor 40, siapa? Mbak Mila. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan kepada petugas puskesmas tentang aplikasi sistem informasi anak usia sekolah terhadap peningkatan kelengkapan pelaporan perkembangan kesehatan anak usia sekolah. Desain penelitian apa yang paling sesuai dengan penelitian ini? Eh, C, Bu, cross-seksional. Apa? Rasanya apa? Pada saat itu juga, Bu. Pada saat sewaktu. Pengaruh pelatihan. Kalau kalau pengaruh pelatihan itu artinya kan kita ingin mengetahui sebelum dan sesudah. Jadi sebelum pelatihan, kemudian dikasih pelatihan, ada nggak pengaruhnya gitu. Jadi dilakukan pada penelitian ini biasanya dilakukan pre-test dan post-testnya. Ada pengaruhnya nggak sebelum penelatihan mungkin nilainya 50%, nanti setelah pelatihan nilainya 90%. Itu artinya kalau penelitian seperti itu namanya non-equivalent control group. Jadi intinya di dalam soal-soal ini tuh kita diberikan contoh-contoh kasus di berbagai macam jenis desain penelitian gitu. Cuman mungkin contohnya itu kan agak bagi kita membingungkan ya. Saya pun juga sudah lama nggak pegang itu, jadi ya harus buka-buka gitu. Jadi contoh-contoh apa sih pengingat ini contohnya apa? Apa contoh ini namanya apa? Ya, paling tidak kita udah apa namanya ya, udah mempelajari lah jenis-jenis penelitian. Siapa tahu nanti keluar pada saat ujian CPNS. Ini mau CPNS atau P3K ya yang mau diikuti ini? Mau ikut yang mana? Soalnya sudah habis. Ada pertanyaan? Halo? Kalau saya tidak, Bu. Tidak ya. Ya, nanti ini kan contoh soal maksud saya. Nanti biar lebih paham lagi tentunya ya kita perdalam. Jadi tidak hanya mengacu pada soal-soal ini aja. Gitu. Namanya kan contoh soal-soal bagaimana eh, saat nanti apa namanya ujian baik CPNS maupun PNS. Saya kira cukup ya. Apa ada pertanyaan lagi? Sampun, Bu. Sampun, Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang soal-soal meskipun agak ya bagi saya sih agak sulit juga ya karena harus belajar lagi tapi mudah-mudahan eh, bisa membuat kita semangat. Ternyata soal-soalnya nggak melulu tentang visi aja,
materi gizi akad saja, tapi juga tentang penelitian. Nanti kita perkaya lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat istirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Uun. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Selamat istirahat. Oke, Bu.